Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, fala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat, karunia, hidayah serta inayahnya sehingga sampai saat ini kita dapat senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga yaumil akhir kelak. Bagaimana kabar antum semuanya, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah? Semoga antum semuanya beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyudahi wabah Covid-19 ini dan semuanya dapat kembali seperti sedia kala. Dan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang terpapar virus Covid-19 semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, walaupun ini masa pandemi Covid-19 dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring, namun supaya tetap tidak menyurutkan semangat anak-anakku sekalian dalam menuntut ilmu, supaya senantiasa terjauhkan dari sikap patah semangat atau memiliki rasa malas. Karena seseorang yang sukses di masa depan, salah satu cirinya ialah ia yang senantiasa semangat dalam mempelajari berbagai macam hal, terutama mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah. Dan ciri yang lain ialah ia senantiasa tidak menyukai rasa malas dan sangat menghindari rasa malas tersebut. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, semuanya supaya tetap semangat belajar dan supaya tidak terkecohkan oleh hal-hal apapun itu dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 2. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, simak terlebih dahulu video singkat berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, setelah menyaksikan video tersebut, kira-kira apakah yang terbenak dalam pikiran antum? Ya, tentu perbuatan tersebut sangat dilarang oleh syariat Islam. Karena perbuatan tersebut merupakan salah satu jalan menuju perbuatan yang dinyatakan sebagai dosa besar, yaitu perbuatan zina. Maka anak-anakku sekalian, semuanya supaya tidak terkecoh dan tidak terlenakan dan tidak tergoda dengan hal-hal semacam itu, sehingga semuanya dapat terhindar dari dosa besar, yaitu perbuatan zina dan pergaulan bebas, karena hal tersebut dapat merusak generasi mendatang. Maka anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 2 yang bertajuk ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar dan memahami materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, sub materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu surat Al-Isra ayat 32, surat An-Nur ayat 2, hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina yang dideskripsikan ke dalam 5 poin. Yang keempat, contoh perilaku menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan dideskripsikan pula ke dalam 5 poin.
Adapun surat Al-Isra nanti kita akan mempelajari juga kandungan ayat dan korelasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Adapun surat An-Nur demikian pula kita akan mempelajari kandungan ayat dan korelasinya dengan kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Ya, kita akan mempelajari terlebih dahulu ayat tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Surat Al-Isra ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Pada ayat ini kita akan mempelajari apa itu zina dan pembagiannya dan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan zina. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kandungan surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, dalam ayat tersebut terdapat kandungan larangan untuk melakukan perbuatan zina. Larangan mendekati perbuatan zina mengandung makna yang luas karena meliputi larangan terhadap segala perbuatan yang menjadi penyebab terjadinya zina. Segala bentuk perbuatan maksiat yang menjadi awal dari perbuatan zina termasuk dalam larangan tersebut. Maksud kita dilarang untuk mendekati zina ialah bukan maksud secara bahasa, yaitu apabila ada orang yang sedang melakukan perbuatan zina di suatu tempat, maka kita jangan sampai mendekatinya. Bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud ialah kita supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan kita supaya terjerumus ke dalam perbuatan zina. Itulah yang dimaksud. Apakah contohnya? Banyak sekali contohnya, yaitu melakukan perbuatan pacaran, berkhalwat atau berdua-duaan di dalam ruangan atau tempat yang sepi dan lain sebagainya, supaya semuanya saja dapat terhindar dari perbuatan ini. Kita lanjutkan. Selanjutnya, zina merupakan perbuatan keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan keji karena banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan baik pada pelaku zina maupun masyarakat. Keluarga pelaku zina akan dihinakan oleh masyarakat di sekitarnya. Tentu kita tidak asing dengan istilah yang namanya anak haram. Ini sudah sangat familiar di tengah masyarakat. Inilah salah satu contoh stigma yang buruk masyarakat terhadap pelaku perbuatan zina. Maka dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya orang yang melakukan perbuatan zina akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, zina menjerumuskan ke dalam siksaan atau azab. Zina menjerumuskan pelakunya ke jalan yang buruk, yaitu siksaan. Ada kalanya balasan dari perbuatan terjadi di dunia atau ditangguhkan di akhirat. Tentu perbuatan zina lambat laun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Selanjutnya, korelasi ayat dengan kehidupan sehari-hari. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Pada umumnya, remaja memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan fisik sangat cepat. Apabila remaja fisiknya terlihat nampak
secara fisik sudah dewasa, maka salah satunya adalah ia bisa dikatakan sebagai remaja. Yang kedua, emosi tidak stabil. Pada umumnya remaja memiliki emosi yang tidak stabil. Apabila ia mengiyakan ketidakstabilan emosi tersebut, tidak dapat mengontrolnya, maka ini sangat membahayakan bagi remaja. Selanjutnya, perkembangan seksual sangat menonjol. Ini bisa dilihat dari timbulnya rasa suka terhadap lawan jenis, ataupun sudah mulai mahir atau pintar dalam berdandan dan mempercakap diri. Selanjutnya, cara berpikir bersifat kualitas, hukum sebab akibat. Masa remaja sudah mulai berpikirnya secara logis. Selanjutnya, terikat erat dengan kelompoknya. Biasanya remaja sudah mulai memiliki kelompok dalam belajar, dalam bermain, dalam bergaul. Selanjutnya, pada usia tersebut remaja mengalami proses pencarian jati diri. Pada proses itulah banyak para remaja yang terjebak ke dalam pergaulan bebas karena tidak mengetahui dampak buruk bagi dirinya sendiri. Berikut penjelasan beberapa faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, faktor minimnya pengetahuan agama dan faktor iman. Ini faktor minimnya pengetahuan agama dan faktor iman merupakan faktor internal yang timbul dalam diri seseorang pribadi. Faktor minimnya pengetahuan agama tentu akan menjerumuskan seseorang terhadap pergaulan bebas karena ia tidak mengetahui koridor-koridor manakah yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak diperbolehkan oleh syariat. Selanjutnya, faktor lingkungan seperti orang tua, teman, dan tetangga. Ini merupakan faktor eksternal dan sangat benar sekali bahwasanya lingkungan dapat mempengaruhi pergaulan bebas. Apabila lingkungan tersebut buruk, tentu pribadi kita akan ikutan buruk. Namun apabila lingkungan itu baik, insya Allah akan terpengaruh juga kebaikan dalam pribadi kita. Selanjutnya, faktor pengetahuan yang minim serta rasa ingin tahu yang tinggi. Pada umumnya, remaja berpikirnya sudah logis dan sangat tinggi rasa ingin tahunya. Nah, pada umumnya yang tidak memiliki pengetahuan akan mengiyakan segala keinginan rasa tersebut. Yang tidak memiliki pengetahuan, maka ia akan mengiyakan segala rasa ingin tahunya dan akan mencobanya. Padahal tidak semuanya rasa ingin tahu patut untuk dicoba, karena ada kalanya itu belum saatnya untuk dicoba dan ada kalanya itu tidak boleh dicoba berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya, faktor perubahan zaman. Pada zaman sekarang kita semuanya tahu banyak berbagai konten di media sosial, di televisi, semuanya banyak diantaranya mengandung unsur-unsur negatif dan ini dapat mempengaruhi kepada perilaku kehidupan remaja saat ini. Maka dari sini faktor sekolah, faktor orang tua diperlukan agar para remaja saat ini dapat memfilter segala apa yang ia lihat, apa dengar, dan ia rasakan di lingkungannya, baik di media sosial. Sekarang kita membahas ayat tentang hukuman perbuatan zina. Baik anak-anak, sekarang kita membahas tentang ayat tentang hukuman perbuatan zina. Surat Nur ayat 2. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah
wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Surat Nur ayat 2. Baik, kita lanjutkan. Kandungan surah Nur ayat 2. Yang pertama, karena ayat tersebut dikarenakan ayat tersebut bertutur tentang hukuman dari perbuatan zina, maka kita akan membahas dari seputar hukuman dari perbuatan zina. Yang pertama, hukuman pelaku zina muhsan adalah dirajam. Apa itu dirajam? Yaitu dilempari dengan batu yang berukuran sedang sampai meninggal dunia. Kemudian yang kedua, hukuman pelaku zina ghairu muhsan adalah hukuman fisik dan mental, yaitu dicambuk dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Dan ini harus benar-benar ditegakkan kepada pelaku perbuatan zina. Kita dilarang untuk tidak menegakkan hal ini, terlebih-lebih karena kasihan kepada pelaku perbuatan zina. Jumlah cambukannya ini adalah 100 kali cambukan. Adapun apabila jumlah cambukan belum genap 100, misal 80 cambukan, namun ia telah mengalami sakit yang sangat berat dan hampir meninggal, tetap harus disempurnakan cambukannya sampai 100. Kita tidak boleh memiliki rasa kasihan. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya merasa kasihan kepada para pelaku zina. Hal itu sebenarnya juga berlaku pada seluruh macam hukuman atau hudud yang disyariatkan agama. Bukan hanya zina, pelaku pencuri pun juga demikian. Pelaku penganiayaan juga demikian. Pelaku pembunuhan juga demikian. Segala macam pelaku yang melakukan perbuatan maksiat dalam agama yang sudah ditetapkan hukumannya oleh agama, maka kita tidak boleh merasa belas kasihan kepada mereka. Ini adalah bentuk salah satu dari perlindungan agama kepada umat manusia. Bukan berarti agama Islam itu keras, agama Islam itu sadis. Dengan adanya hukuman-hukuman yang seperti ini, justru dengan adanya hukuman seperti ini, agama Islam sangat sayang kepada umatnya. Dengan adanya hukuman seperti ini, maka dapat memberikan ancaman bagi siapa saja supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar hukuman terhadap pelaku zina dilakukan di hadapan orang-orang mukmin, agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan membuat takut orang lain melakukannya. Ini pelaksanaannya harus di khalayak umum, terutama di depan kalangan orang-orang muslim, dengan maksud bukan untuk menjatuhkan aib, namun maksudnya ialah agar kaum muslimin yang lain dapat antisipasi sejak dini supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina, karena hukumannya sangat
pedih dan tidak diinginkan oleh setiap orang. Kita lanjutkan. Korelasi ayat dengan kehidupan sehari-hari. Kita akan mempelajari terlebih dahulu macam-macam dari zina. Yang pertama adalah zina muhsan. Ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah atau dalam keadaan masih mempunyai ikatan pernikahan dan orang tersebut merdeka, bukan hamba sahaya. Selanjutnya, zina ghairu muhsan ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan merdeka, bukan hamba sahaya atau bukan budak, yang belum menikah atau belum berkeluarga. Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah dirajam dengan menggunakan batu yang berukuran sedang sampai meninggal. Sedangkan hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun, dan jarak diasingkannya minimal sejauh jarak diperbolehkannya seorang mengqashar sholatnya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya hukuman terhadap seseorang yang telah memahami atau telah memiliki keilmuan atau cara berpikirnya lebih dalam atau sudah menyadari akan buruknya perbuatan yang ia lakukan, tentu hukumannya lebih berat. Bisa kita lihat hukuman bagi pelaku zina muhsan atau yang sudah menikah, sudah mempunyai istri, masih melakukan perbuatan zina. Ini sudah menandakan bahwasanya orang tersebut sudah memiliki akal yang lebih dewasa, sudah memiliki pengetahuan yang lebih, maka hukumannya lebih berat. Sedangkan orang yang ghairu muhsan, yang belum memiliki istri, yang belum tahu secara detail apakah itu perbuatan zina, maka hukumannya pedih juga, namun tidak sepedih atau tidak separah hukuman pelaku perbuatan zina muhsan. Selanjutnya, perbuatan zina mengakibatkan dampak yang buruk, diantaranya sebagai berikut. 1. Terjerumus ke dalam dosa besar. Yang kedua, menghilangkan nasab dan merusak kehormatan keluarga. Apabila pelaku perbuatan zina kemudian mengandung anak dan melahirkan anak, maka anak tersebut selama-lamanya tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya. Apabila kita pernah mendengar nama yang belakangnya ada kata-kata binti, misalnya Anissa binti Tony, namun dikarenakan Anissa ini adalah anak hasil dari perbuatan zina dari Tony, maka sampai kapanpun Anissa tidak dapat dinasabkan kepada Tony, sehingga tidak bisa disebut Anissa binti Tony. Yang ketiga, merusak masa depan dan menimbulkan penyesalan seumur hidup. Yang keempat, mendatangkan kefakiran, memperpendek umur, dan membuat wajah pelakunya suram. Tidak hanya perbuatan zina saja, perbuatan apapun itu tentu akan mengakibatkan pelakunya memiliki wajah yang suram, seakan hidupnya penuh dengan kegelapan, pikirannya penuh dengan kenegatifan. Yang kelima, menyebabkan kematian su'ul khotimah. Nah, inilah dampak buruk dari perbuatan zina, supaya kita bisa mengantisipasi sejak ini supaya tidak terjerumus ke perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan kita dan menjerumuskan kita kepada perbuatan zina dan pergaulan bebas. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan. Hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, menjaga fitrah manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, yaitu menjaga kehormatan diri. Yang kedua, menjaga keutuhan silsilah keturunan. Tentu apabila melakukan perbuatan zina akan merusak silsilah keturunan karena anak tersebut tidak bisa disangkut pautkan keturunannya kepada ayahnya. Yang ketiga, terhindar dari penyakit berbahaya, diantaranya HIV dan AIDS. Yang keempat, menjaga martabat dan kesucian wanita, karena yang paling dirugikan dalam perbuatan zina adalah wanita.
Yang kelima, mencegah terjadinya kriminalitas seperti pembunuhan. Tentu perbuatan zina dapat mengundang perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya atau perbuatan-perbuatan kriminal yang lainnya. Seperti pembunuhan, tak jarang kita menemukan berita dari perbuatan zina di media, tentu berujung kepada pembunuhan. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, aktif dalam kegiatan kerohanian sekolah atau remaja masjid. Yang kedua, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kegiatan yang positif. Yang ketiga, memilih teman yang berbudi pekerti baik. Yang keempat, berpakaian sopan dan tidak menimbulkan fitnah dan kejahatan. Yang kelima, tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Inilah perilaku-perilaku yang harus antum lakukan diantaranya supaya antum semuanya dapat terhindar dari perbuatan zina. Ini semuanya perbuatan-perbuatan yang dapat menuai pahala, yang dapat melatih kita untuk melakukan amal solih, sehingga kita lambat laun akan terhindar dan tidak terpikirkan sedikit pun apabila sudah terbiasa dengan aktivitas-aktivitas soleh ini, kita tidak akan sedikit pun dapat memikirkan perbuatan maksiat. Demikian pembelajaran kali ini. Apabila ada salah kata, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan mengadakan evaluasi berbentuk kuis. Maka dari itu silakan dipelajari, terutama ayat-ayatnya, kemudian artinya, kemudian pesan yang terkandung di dalamnya, kemudian yang berkaitan dengan zina, macam-macamnya, hukumnya, dampak buruknya, dan lain sebagainya. Demikian, semoga antum semuanya beserta keluarga di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal keburukan, dan senantiasa dilimpahkan dan dipertemukan kepada kebaikan. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.